Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita lanjutkan katekese kita tentang doa Salam Maria. Kalimat yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah Santa Maria Bunda Allah. Bagi yang bukan Katolik, tema ini sangat kontroversial dan sulit dimengerti. Tidak sedikit pertanyaan dan bahkan penghinaan terhadap ajaran Katolik soal ini. Pertanyaan mereka adalah bagaimana mungkin Allah yang adalah pencipta bisa memiliki seorang ibu? Nah, bagaimana kita orang Katolik mengerti tentang hal ini, tentang tema ini, Santa Maria Bunda Allah? Penjelasan singkat saya ini bukan bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang sering menghina gereja Katolik dan Bunda Maria. Tapi tujuan utama adalah agar kita, sebagai umat Katolik, bisa bersama-sama belajar beriman dengan benar, beriman dengan baik, dan dengan tahu dan mau, agar kita lebih bisa mengalami kerahiman Allah yang sudah dicurahkan kepada Bunda Maria, dan agar kita bisa lebih mencintai doa Salam Maria. Pemahaman kita tentang Bunda Maria atau Maria Bunda Allah tidak bisa dipisahkan dari misteri Tritunggal Allah Maha Kudus dan tidak bisa juga dipisahkan dari Yesus yang menjadi manusia. Maria adalah ibu Yesus, putra Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal Maha Kudus. Maria disebut Bunda Allah bukan sekedar ajaran yang tanpa dasar kitab suci dan tanpa dasar tradisi. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab suci dan apa yang diwariskan dalam tradisi suci kita. Pertama kita lihat Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan bahwa Maria melahirkan Allah Bapa, tetapi Maria melahirkan Kristus, anak Allah, putra Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang putra. Putra tunggal ini adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Maria mengandung dan melahirkan Kristus, dan Kristus adalah Allah. Jadi, kita punya dasar biblis dan punya alasan biblis yang jelas bahwa Maria adalah Bunda Allah. Dan Maria punya hak untuk disebut sebagai Bunda Allah, karena dengan kesiapsediaannya, dengan ianya, ia menerima, mengandung dan melahirkan Emmanuel, Allah beserta kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam tradisi suci. Maria disebut sebagai Bunda Allah sudah merupakan tradisi yang dikenal dan diwariskan di antara umat Katolik sejak awal perjalanan gereja. Katekismus Gereja Katolik nomor 495 mengutip kehasil konsili Efesus katakan demikian. Dalam Injil-Injil, Maria dinamakan Bunda Yesus. Yohanes bab 2 ayat 1 dan bab 19 ayat 25. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya, ia sudah dihormati sebagai Bunda Tuhanku. Lukas bab 1 ayat 43. Ia juga yang dikandungnya melalui Roh Kudus sebagai manusia dan yang dengan sesungguhnya telah menjadi putra menurut daging, sungguh benar putra Allah yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Jadi gereja mengakui bahwa Maria sesungguhnya Bunda Allah atau Theotokos, istilahnya Theotokos, artinya yang melahirkan Allah. Gereja Katolik mengakui dan mengajarkan bahwa Maria memang hanya melahirkan Yesus manusia, bukan keilahiannya. Tapi yang pasti juga bahwa Maria melahirkan satu pribadi atau seorang pribadi ilahi. Dan pribadi ilahi ini atau bayi ini adalah Yesus Kristus yang datang dari Allah dalam keilahiannya dan dari Maria berasal kemanusiaannya. Artinya, dimensi ilahi Yesus Kristus ada sejak dari kekekalan, dari keabadian,
dan mendapatkan kodrat kemanusiaannya pada saat peristiwa kabar gembira, peristiwa inkarnasi dalam rahim Bunda Maria. Sesungguhnya kesatuan yang tak terpisahkan antara dua kodrat Yesus ini, yakni sungguh manusia dan sungguh Allah, dikenal dengan sebutan kesatuan hipostatis. Maka tidak bisa disangkal bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Konsep dan ajaran tentang Maria Bunda Allah sudah dianut Gereja Katolik sejak Konsili Efesus pada tahun 431. Pada tahun 431, Gereja Katolik secara resmi mengakui dan mengajarkan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Kita kutip salah satu paragraf hasil konsili yang menetapkan Maria sebagai Bunda Allah. Sejak awal Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam diri Kristus hanya ada satu pribadi, yakni pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Maria bukan hanya Bunda Kristus, Kristus Tokos, secara kodrati tubuh manusiawi, tapi juga kodrat ilahi. Allah yang sedari kekal adalah Allah. Jadi sebagaimana semua ibu tidak hanya menjadi ibu dari tubuh kodrat manusiawi, melainkan juga ibu dari seorang pribadi yang dilahirkan, demikian juga Bunda Maria melahirkan seorang pribadi, Yesus Kristus, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka ia adalah Bunda Allah. Demikian salah satu paragraf Konsili Efesus yang menetapkan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ketika kita menyapa Santa Maria Bunda Allah, sesungguhnya kita mengenang kembali ucapan dan doa Elizabeth kepada Maria. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas bab 1 ayat 42 sampai 43. Gema doa berkat dan yang diucapkan oleh Elizabeth ini kita bisa temukan dalam tradisi berkat imamat yang ada dalam Perjanjian Lama yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Lalu Musa diteruskan atau dilanjutkan kepada Harun dan kepada semua umat. Kitab Bilangan bab 6 ayat 24-26 tercatat demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Maria adalah orang dan ciptaan pertama yang menerima berkat Allah ini. Karena Maria adalah Bunda kita, Bunda Gereja, ya, maka setiap kali kita berdoa Santa Maria Bunda Allah, sesungguhnya kita sedang membuka hati, budi, dan seluruh diri kita untuk diberkati oleh Allah dengan berkat imam seperti dikatakan dalam kitab Bilangan ini. Sehingga setiap kali kita berdoa Santa Maria Bunda Allah, sebenarnya kita sedang memohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Betapa indahnya kita menyapa Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Santa Maria Bunda Allah. Dengan mengucapkan itu, mengalir dalam diri kita, tercurah dalam hati kita, berkat berlimpah dari Allah. Sebagaimana ia memberkati Bunda Maria, sebagaimana Elizabeth berdoa mohon berkat, maka kita juga ketika kita berdoa Santa Maria Bunda Allah, kita diberkati oleh Allah